Apa hadis tentang hati? Ini yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umroh, bayar sendiri. Ya, hadis tentang hati. Hadis tentang hati gimana? Jangan tanya, hadis yang mana? Hadis yang mana? Bu, perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya juga baik. Tapi kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Apa itu? Itulah hati. Tadi telah dibacakan dalam surat As-Sams. Intinya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, kalbunya, hatinya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Surat yang lain ada di dalam kaitannya hati, yaitu surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, bukan. Kecuali harta kekayaannya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Tetapi dari korupsi, dari nyolong, dari yang haram, maka nggak berkah. Makanya Bu, mending jadi orang kaya yang bersyukur jadi daripada orang miskin pelit sombong. Bu, kalau orang miskin kan sombong nggak pantas ya? Kalau orang miskin sombong nggak pantas kan? Kalau orang kaya sombong pantas ya? Orang kaya sombong pantas nggak? Pantas banget, kata setan. Ya nggak pantas lah. Orang kaya mestinya dermawan, dicintai oleh Allah Subhanahu. Paham? Bu, pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan bukan harta kekayaan yang menimpa kita, kecuali harta kekayaannya diinfakkan, disedekahkan di jalan. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik, soleh. Terus gimana Ustadz? Harta enggak, anak enggak misalkan. Yang penting masing-masing kita sebagai orang tua yang penting telah mengajarkan nilai-nilai keimanan, kecintaan kepada Allah, ya, tauhid, sholat, ibadah, akhlak, memahami Al-Quran, baca tulis. Ya muamalah kalau kita sudah sampaikan, ajarkan sendiri, sudah kita serahkan kepada Allah. Tetapi masing-masing kita sebagai orang tua wajib datang menghadap Allah dengan hati yang disebut qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang sehat, bersih dan selamat. Qalbun salim adalah hati yang sehat, bersih dan selamat. Sehat, bersih dan selamat dari apa? Dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran, termasuk keburukan, maksiat dan dosa. Itulah qalbun salim. Baik, Ibu, kata Nabi atau dalam sabda dijelaskan, gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Maksudnya apa Ustadz? Kalau gemuruhnya air yang mendidih itu contohnya ibu masak, paling banter kalau ibu nggak tahu, paling banter rusak pancinya, hancur kompornya, rusak kompornya. Itu sifatnya duniawi. Tapi kalau hati sudah rusak, naudzubillah, hati itu kalau sudah rusak masalah.
Jangankan sampai rusak, Bu. Hati yang berpenyakit aja masalah. Nih, yang paling gampang, hati yang berpenyakit itu contoh yang paling gampang ya, ngakunya muslim muslimah dengar adzan tapi kaget. Ada nggak? Ada nggak yang ngaku muslim muslimah dengar adzan kaget? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, adzan. Ada yang kayak gitu? Mana orangnya? Istighfar. Masih mending kalau terus ambil air wudhu terus Ada lagi yang ngeri lagi, Bu. Sudah bagus dia di dalam rumah. Bu-ibu loh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan ambil air wudhu terus sholat kan? Enggak. Dia malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jun sekarang adanya cepet ya Jun ya. Ini kurang kerjaan banget ini ya. Astagfirullah. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang sholihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Gak pernah marah-marah. Gak pernah nyakitin anak mertua. Alhamdulillah. Baik Ibu. Nah langsung saja sekarang kita masuki, yaitu sebabnya apa kok hati itu bisa rusak. Ditulis, dicatat, diingat-ingat, nanti semester keluar. Yang pertama, hati itu bisa rusak. Ibu contohnya dulu deh. Ibu punya kaca cermin. Itu kaca cermin kalau dibiarkan kira-kira tetap jernih atau kira-kira malah rusak? Ya mulai buram dan terus. Halaman Bu, halaman rumah Ibu kalau sering disapu dibersihkan, rapi bersih nggak? Baik ya? Tapi kalau enggak gimana? Makanya ada penyebabnya. Hati itu bisa rusak. Kenapa diibaratkan seperti halnya zikrullah itu menjadikan kebutuhan hati. Diibaratkan zikrullah itu seperti halnya air yang selalu membutuhkan seperti halnya ikan yang membutuhkan air. Ikan kalau nggak ketemu air kira-kira mati atau mati? Nah hati juga begitu. Nah apa yang menyebabkan rusaknya hati? Yang pertama syakun. Syakun. Apa artinya syakun? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Hati iman akan rusak karena syakun, yaitu keraguan-raguan. Ya, ragu atau keraguan-raguan dalam beragama bermasalah. Ada nggak sih akhirat nanti? Ragu dia. Ada nggak sih azab kubur? Ragu dia. Bener nggak sih Al-Quran ini? Bener nggak sih kata Nabi ini? Bener sih nggak Islam ini? Ketika dia dalam keraguan-raguan, maka setan akan mudah mematahkan. Contohnya iblis laknatullah. Dulunya sangat ahli ibadah. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan Adam. Kemudian diajarkanlah Adam itu kepandaian untuk menyebutkan macam ragam yang ada nama-nama di surganya Allah. Malaikat aja nggak hafal. Tapi ketika iblis laknatullah diperintahkan oleh Allah, sujudlah kepada Adam. Sujud di sini bukan menyembah Bu, menghormati Adam. Tetapi iblis mulai ragu, nggak bener ini. Dia meragukan Allah. Siapa yang dia ragu pasti hatinya akan rusak. Dulu ibu nikah sama suami ibu, ragu atau yakin? Ragu atau yakin? Bang ibu yakin aja seperti itu kan? Astagfirullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka."
Rasul memberikan nasihat kepada cucunya, yaitu putranya Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah Az-Zahra. Apa nasihatnya? Yaitu pada Hasan, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu yakin. Maka kalau orang itu sudah ragu dalam kehidupannya, yakin, dia akan mudah dipatahkan oleh setan. Orang yang murtad, ya, orang yang bunuh diri, orang yang nggak sabaran dalam kehidupan ini, karena ada dalam dirinya ada keraguan. Kalau dia yakin kalau saya sabar Allah kasih pahala, saya yakin Allah akan mengabulkan doa saya, dia akan doa terus. Saya yakin kehidupan saya akan bahagia kalau saya menjalankan perintah Allah, menjauhkan Allah akan berikan kebahagiaan pada saya kalau saya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Amin, gitu dong. Amin. Lama banget sih jawaban dulu. Ya, jadi yang menjadikan dosanya hati syakun, keraguan-raguan. Ayatnya di mana? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif Lam Mim. Ya, dzalikal kitabul la raiba. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka wajiblah kita beriman. Kalau kita beriman seperti itu, yakin dalam beriman, yakin dalam berislam, yakin dengan janjinya Allah, itu adalah seperti keyakinan kita terhadap kematian. Itu orang kafir sekalipun, Bu, kalau ditanya mati, yakin dia akan mati. Ya enggak? Ayatnya jelaskan, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya enggak? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Pejabat, mati. Rakyat, mati. Ulangi, orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Pejabat, mati. Rakyat, mati. Murid, mati. Ya, sampai situ aja. Ibu kenapa kok bilang guru nunjuk saya, kenapa? Saya sudah ikhlas ridho, kalau ibu mau duluan silakan. Saya yang terakhir, atau yang saya terakhir ibu duluan juga boleh. Bu, kalau rumor bisa saja, tapi kalau udah bicara kematian tidak bisa begitu. Kematian itu pasti dan unik. Yakin nggak? Ya. Kan ibu pernah mungkin di komplek ibu ada kan? Mohon maaf ya. Ada yang suaminya sakit berat, tapi istrinya solihah. Istri yang solihah itu memiliki S3 1C. Istri yang solihah itu S3 1C. Suaminya sakit berat, dia tetap sayang. Dia tetap sabar dengan keadaan suaminya, dengan kehidupan di ujian, tetap sabar. Dia tetap bersyukur. Alhamdulillah masih punya suami walaupun cinta. Istri yang salihah memiliki S3 1C. Sayang, sabar, syukur dan cinta. Semoga itu menjadi istri yang betul-betul salihah. Tapi apalah tidak dikata, kematian itu memang pasti dan apa yang terjadi, Bu? Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Kan gak nyangka banget. Iya, yang sakit berat suaminya meninggal malah tetangganya, kan gak nyangka banget, Bu. Karena tetangganya gak ketahuan sakitnya. Masya Allah. Yuk, hilangkan keraguan. Maka dalam beriman itu kita yakin sebagaimana kematian. Ibu kalau mau bepergian kan yang diminta keselamatan kan, yakin assalam yang kasih keselamatan adalah itu baru mantap. Ar-Razzaq yang kasih rezeki nih contohnya rezeki, Bu. Rezeki itu kalau memang bukan milik kita, Bu, ya lepas, Bu, walaupun udah dipegang. Ini anggap roti. Ya, ini anggap roti.
Biasanya roti gandengannya dengan kopi ya. Nggak ada ini. Enggak. Ini enggak rumor, ini serius ya. Bu, enggak. Nih Bu, tadi rezeki itu walaupun sudah dipegang, kalau memang bukan rezeki kita lepas. Ini roti anggap ya Bu ya. Begitu kita mau makan, anaknya, cucunya minta, padahal tinggal anaknya, cucunya minta, eyang, nenek, mama, umi, kita kasih nggak? Berarti rezeki siapa? Padahal sudah kita pegang. Tapi rezeki, walaupun adanya di ujung langit sana, yang kita nggak tahu mana ujungnya, hanya Allah yang tahu, tetap akan sampai dengan caranya Allah. Karena Allah yang Maha memberi rezeki. Maka mintalah rezeki. Ada yang tahu doa rezeki itu baru dikatakan lengkap kalau dikaitkan dengan 6 hal. Doa tentang rezeki itu baru lengkap kalau dikaitkan dengan 6 hal. Ada yang tahu? Kalau belum tahu nanti saya kasih tahu. Belum tahu? Ya ikuti sampai terakhir, nanti tak kasih. Yang kedua, apa yang merusak hati Bu? Yang kedua yang merusak hati, yang pertama tadi syakun. Yang kedua adalah asyirku, kesirikan. Mohon maaf Bu ya, ini nggak boleh dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah lama ngaji. Contohnya begini mengatakan, suamiku adalah segala-galanya. Nggak bener itu. Buktinya ada di antara ibu yang suaminya sudah meninggal, rezekinya putus atau berlanjut. Kalau suami segala-galanya kan, kalau suami meninggal berarti selesai kan Bu. Tapi ternyata enggak, rezekinya tetaplah jalan. Mohon maaf ya, bahkan ada di antara ibu-ibu mungkin ketika suaminya ada dia nggak bisa banyak berkembang. Begitu suaminya meninggal malah dia masya Allah bisa mengajarkan ilmu, bisa berkembang ini, bahkan mohon maaf ya rezekinya malah melimpah. Ya enggak? Makanya nggak boleh seorang wanita mengatakan apa? Ini Allah saya akan menikah lagi. Mengatakan saya nggak akan menikah lagi itu berdosa. Nikah lagi halal nggak? Kalau dia mengatakan nggak menikah lagi kan seolah-olah dia mengharamkan yang halal. Terus yang benar gimana Ustadz? Kalau ditanya temennya, Jen kamu nggak nikah lagi? Saya sekarang mau fokus ngurus anak dulu. Ya, saya mau gedein anak dulu. Saya mau fokus nyelesain hutang-hutang kalau ada. Saya mau fokus meningkatkan ibadah amal soleh dulu. Ya, saya sambil cari-cari, mudah-mudahan saya cocok gitu. Loh, enggak, itu bukan aib Bu, itu prestasi. Ya, jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada di antara ibu seorang janda kemudian ada yang melamar dan cocok, jangan sok jual mahal Bu. Yes, itu bismillah. Masya Allah, saya doakan ibu-ibu yang mau menikah lagi semoga diberikan jodoh oleh Allah. Amin ya tadi, alhamdulillah. Iya, semangat. Kenapa enggak? Wong daripada sendiri Bu. Iya kan? Makanya doa pada Allah minta. Ya, bilang ke Bu Lydia, bilang ke Bu Rini itu, bilang ke Bu Ismar, ya. Bu ada enggak yang untuk saya gitu? Yang gimana carinya? Gak apa-apa Bu, yang tua yang penting kaya, kalau bisa umurnya jangan panjang. Astagfirullahaladzim, gak boleh begitu. Niatnya kan harus untuk ibadah. Jadi yang kedua itu adalah apa tadi? Syirik. Syirik itu merusak hati, langsung ludes, rusak. Syirik itu artinya mensekutukan Allah. Contohnya syirik itu termasuk beramal bukan karena Allah. Untung ada saya, untung ada kamu. Enggak boleh. Nih,
ucapan yang kadang-kadang nggak ibu sadari, ini nggak manfaat. Mohon maaf ya Bu ya, ketika ada di antara ibu, anaknya temannya ibu sakit, kemudian ibu datang, ibu bawa kue, bawa roti, bawa makanan atau minuman, terus bilang ke anaknya ibu, teman ibu yang sakit, diminum nak ya, diminum ya sayang, diminum nanti, atau minum ya mbak, minum ya bu, atau minum ya pak ya, semoga cepat sembuh ya. Ini ucapan yang sia-sia. Kenapa? Cepat sembuh ya. Dia menyebut Allah enggak? Menyebut Allah enggak? Berarti sia-sia. Tapi katakan, ayo yakin, hendak kepada Allah, saya doakan, Umi doakan, Mama doakan, Nenek doakan, insya Allah akan sembuhkan. Kamu juga berdoa, kamu yakin Allah sembuhkan? Allah akan sembuhkan gitu, jangan cepat sembuh ya. Siapa ibu minta kepada siapa? Kadang-kadang begitu kan? Nah, itu berarti belum melibatkan Allah. Makanya kak, kalau kita pakai doa kan syafaat gitu kan? Semoga Allah menyembuhkan kamu. Bukan obat, bukan dokter, tapi Allah yang menyembuhkan. Ibu, kita lihat dampak bahaya syirik. Jadi yang kedua tetap yang merusak hati karena asyirku kesyirikan. Tapi ternyata syirik ini berdampak 3. A, Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik. Coba dilihat, tolong dibacakan surat An-Nisa ayat 100, ayat 48 dan 116. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Silakan siapa nak membaca surat An-Nisa 48 dan 116. Innallaha An-Nisa ayat 48 dan 116. Boleh langsung artinya? Ya, silakan Bu. Langsung, dah yang mana aja silakan, biar cepat. Ayat 48 dan 116 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dengan syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Terus, barang siapa? Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, dalam ayat ini 48 tersesat yang jauh, tapi nanti dalam 116-nya yaitu dosa yang sangat besar. Nggak akan diampuni oleh Allah kecuali sebelum meninggal, sebelum mati dia toh. Yang B, tadi dampak bahaya syirik. Yang A apa tadi? Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik. Yang B, Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Maka jangan kita sampai melakukan kesyirikan yang merusak hati, menghancurkan amal ibadah kita. Hatinya rusak dan menghancurkan amal ibadah kita. Yang B apa? Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Jadi kan yang pertama, yang A tadi, Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa. Sampai mati dia nggak sempat tobat maksudnya ya. Bagi yang dikehendaki itu maksudnya apa, dia tobat atau diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang B, Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Surat Az-Zumar 3965. Silakan langsung artinya. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat Az-Zumar. Ya, surat 39 ayat yang ke-65. Ya Bu, langsung aja artinya. Ya. Dan sungguh telah Allah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya, na'udzubillah nih. C. Haram baginya surga, kekal di neraka.
Jadi yang B tadi Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Yang C haram baginya surga, kekal di neraka. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-72. Siapa yang membaca langsung aja udah dapat, bacakan. Ya. Silakan Ibu. Ayo gerak cepat. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Maha benar Allah dengan segala. Jadi Ibu jangan, contohnya syirik itu mendatangi dukun-dukun para tidak normal itu. Berarti orang yang dukun orangnya nggak normal. Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih keselamatan siapa? Yang kasih kesembuhan siapa? Yang kasih pahala siapa? Yang punya surga siapa? Yang kasih kebahagiaan kemuliaan siapa? Maka mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, yang merusak hati, yang ketiga adalah al-kadzibu. Al-kadzibu artinya dusta. Ibu mohon maaf, saya mau tanya, Ibu biasanya suka berdusta suami atau istri? Ibu biasanya suka berdusta suami atau istri? Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ini di masjid Bu, jujur saja ya, jangan ikuti nafsu, coba tenangkan pikir dulu ya. Sekali lagi saya tanya, ini di masjid Bu, disaksikan malaikat Bu. Ibu-ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Nah, udah pecah tiga nih, dua-duanya parah banget. Ada di antara ibu tadi bilang suami, ada yang bilang istri. Sekali lagi, ibu-ibu biasanya suka berdusta suami atau istri? Nggak apa-apa kalau ibu bilang suami, nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau ibu bilang suami, saya terus bertanya, dulu nemunya di mana? Halo? Hah, di pengkolan? Astagfirullah. Masya Allah. Mama minta uang, nggak ada. Padahal ada, itu dusta. Pernah apa pernah? Istighfar, jangan diulangi lagi. Suami tanya baik-baik, ma bu dek yang mau belanja masih nggak habis? Pernah apa pernah? Itu dusta. Istighfar, jangan diulangi lagi. Ibu temannya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijeng tolong dong dibantu, saya pinjam uang. Aduh nggak ada. Padahal ada, itu dusta. Pernah? Istighfar, jangan diulangi lagi. Enggak Ustaz, ini masalahnya nih teman ini Ustaz. Dia tuh kalau punya utang susah bayarnya Ustaz. 2 bulan jadi 2 tahun. Ditagih marah-marah lagi. Yang galing banget, nyebelin banget Ustaz. Ibu kan berarti tahu nih teman ini sifatnya nggak baik kan? Ibu kenapa jadi ngebohong, jadi ikut nggak baik? Kalau punya teman yang seperti ini udah tahu sifatnya nggak baik ini, ibu malah jujur saja, malah nyaman ibu jawabnya. Kalau dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah teman datang ini pasti mau ngutang. Kamu tahu aja, Ijeng mohon maaf ya Jeng, aku menghafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang ya sok baikan gitu kan Jeng, maaf ya, jangankan aku nggak punya uang, aku punya uang banyak, aku nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok aku, kapok. Boleh nggak bilang begitu? Boleh nggak bilang gitu? Harus. Ini ada ilmunya. Kok harus ustadznya? Kata-kata yang kasar menyakitkan sekalipun, kalau itu bisa menyadarkan, itu lebih baik dan berpahala. Ketimbang ibu bilang nggak ada padahal ada.
dosa, entah kecelakaan, entah sakit, kena musibah, kecolongan, kehilangan, ngeri malah tuh. Masih pinjem, nggak bilang suami, masalah nggak? Masalah. Yuk kita baca di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fima ma'nahu. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Bu, biasanya yang suka berdusta itu ibunya anak-anak atau istri? Sekali lagi, ibu biasanya yang suka berdusta itu istri atau ibunya anak-anak? Siap Bu ya? Coba saya tanya dulu deh. Siapa yang tahu tentang qalbun salim? Qalbun salim itu yang gimana? Ayo, acungkan tangan ya. Ya, sehat dari selamat dari apa? Dari kesyirikan, munafikan dan kekafiran. Ya ibu maju ambil satu. Ibu, syirik itu dosa besar atau dosa kecil? Tolong sebutkan 3 dampak bahaya syirik. Ya. Tolong sebutkan ya ibu. Ya itu dosa besar syirik itu. Dampaknya kan ada 3. Apa saja? Tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah kecuali apa? Sebelum mati dia tobat. Terus yang kedua? Dihapuskan amal solehnya. Contohnya? Beramal yang gimana yang dihapus amalnya? Nggak ada nilai. Misalkan bersedekah tetapi tidak mengatasnamakan Allah. Tidak karena Allah. Ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, haram baginya surga dan kekal di neraka. Yakin? Kata Pak Ustadz tadi gitu. Yakin nggak? Saya yakin Pak. Ya udah maju. Ya maju, diambil satu. Bukan kata saya, kan ada ayatnya tadi. Ya? Iya, saya yang nyampaiin. Jadi syirik tadi apa? Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosanya. Dihapus amal kebaikan ibadahnya. Haram baginya surga kekal di neraka. Apa arti dari ihris alama yang fauka? Apa? Memang belum saya ajarin. Ihris alama yang fauka itu ya tetaplah kamu bersemangat dalam kebaikan ibadah dan amal saleh dalam hal yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga. Yang ketiga tadi al-kadzibu. Jadi setelah hari ini jangan ada
Jual es kelapa itu Bu bisa nggak berkah? Maaf, kalau ada di teman ibu, tetangga ibu, saudara ibu yang jual es kelapa bilang, nggak, kalau kamu jual es kelapa bisa nggak berkah loh. Kenapa? Karena dia tulis jual es kelapa muda. Ibu kalau beli kelapa muda atau kelapa tua? Berarti bohong nggak dia? Nah, nggak berkah. Terus gimana Ustaz? Suruh nulis jual es kelapa tua muda. Ya, kadang dapat kelapa muda, kadang dapat kelapa tua. Kadang yang beli muda, kadang yang beli tua banget. Ya, jual es kelapa. Yang keempat, yang rusak hati apa yang keempat? Al-bukhlu. Al-bukhlu artinya kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili gariang. Jadi yang keempat apa yang rusak hati? Al-bukhlu, kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili gariang. Ini Bu ayat yang ngeri banget nih. Ayat yang ngeri banget. Tolong buka surat At-Taubah ayat 35. Ini ngeri banget ini. Ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili gariang. Ya, surat 9 ayat 35. Siapa nama baca? Ya, artinya Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, dan rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. rasakanlah. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan. Ulangi, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Ini kiasan. Maksudnya apa? Orang ini ya lebih gampang mengeluarkan harta di jalan syaitan untuk maksiat dan dosa ketimbang untuk ibadah. Saya mau tanya, ibu-ibu kalau di dompetnya ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang masuk kota infak yang mana? 2.000. Terus kalau WC umum berapa? Pantas nggak mau masuk surga 2.000? Istighfar. Mau masuk surga 2.000? Nggak serius ini. Ya Allah Bu, untuk membiasakan diri jadi orang yang baik ya. Nah, ini saya cerita nih ya, kaitannya dengan kikir juga. Cerita tentang, ibu pernah nggak dengar cerita tentang suami yang bodoh, istri yang nggak solihah? Pernah dengar ceritanya? Nggak ada di YouTube ini cerita saya. Judulnya suami yang bodoh, istri yang nggak solihah. Mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Ceritanya begini ceritanya. Judulnya apa tadi? Suami yang bodoh, istri yang enggak solih. Seorang suami memanggil istrinya, Ma, nih Bu, Dek, yang sini. Iya, antar. Sini sayang. Ih, iya ya. Gak sabar banget sih ini orang. Jawabnya aja udah gak solihah Bu. Sini. Iya ya. Gak ada penting aja sih. Ganggu aja lagi asik gini sih. Sini sayang. Iya ini kan lagi jalan. Jawabnya aja udah gak solihah Bu. Ada gak kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Ada apa sih panggil-panggil?
Enggak sayang gini. Ya udah cerita aja. Iya gini sayang. Cepat ceritanya, lama banget sih. Ini sayang alhamdulillah bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Terus ya gini sayang. Alhamdulillah dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 1.500.000-nya aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang? Ya udah, kasih aja. Terus kasih tuh. Terus kasih. Ada nggak yang kayak gitu? Ini sholih apa nggak sholihah? Karena istrinya ngomong seperti itu, suaminya takut. Padahal tadinya dia mau ngasih orang tuanya, jadi nggak jadi ngasih orang tuanya. Berarti bodoh nggak suaminya? Yang menyebabkan bodoh siapa? Yang membuat suaminya salah siapa? Yang menyebabkan suaminya masuk neraka siapa? Ya, alhamdulillah. Nah sekarang ceritanya lain. Sekarang ceritanya suami yang sholih, istri yang sholih. Begini ceritanya begini. Dia panggil, Ma, Bu, Mi, Yang. Ya mas. Sholihah. Sini sayang. Ya, sedang menuju. Istri sholihah. Sini sayang, alhamdulillah aku udah sampai. Ada apa sih mas kok panggil-panggil? Kayaknya serius banget. Kayaknya kita gembira nih. Enggak sayang, gini alhamdulillah. Ini bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Terus ada apa sayang kok panggil-panggil aku? Sholihah. Iya sayang alhamdulillah. Ini dapat bulan ini dapat bonus 2.500.000. Tapi yang 2 jutanya aku mau kasih orang tua aku, gimana sayang? Ya Allah mas istighfar kamu mas. Kamu kok hitung-hitungan banget sih sama orang tua kamu? Nggak boleh gitu sayang. Ini Allah kasih rezeki, memang Allah kasih rezeki wasilahnya adalah dari dirimu. Tapi ini rezeki orang tua, kasihkan semua sayang, kasihkan semua. Aku ridho, aku ikhlas. Mohon maaf ya mas ya. Sebenarnya selama 7 bulan ini aku sebetulnya juga diam-diam nabung. Tapi mohon maaf ya mas, aku belum izin. Sebentar ya mas, pergilah dia ke kamar. Sampailah dia. Ya, alhamdulillah mas. Alhamdulillah ya mas ya, karena mas mau kasih orang tua. Alhamdulillah, ini tabunganku yang 7 bulan ini juga berikan kepada orang tuamu. Orang tuamu kan juga orang tuaku. Jarang atau nggak ada? Ya Allah, berarti belum. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang kedua ini ceritanya menarik ya. Suami yang sholih, istri yang sholihah. Tapi jarang. Mudah-mudahan ibu istiqomah ngaji, belajar menjadi istri yang sholih. Istri sholihah. Ada yang tahu ciri-ciri istri yang sholihah? Sebutkan 4 ciri-ciri istri yang sholihah. Ya, siapa yang bisa jawab? Tolong sebutkan 4 ciri-ciri istri yang sholihah. Ayo acungkan tangan, jawab. Ya ibu tadi sudah jawab belum? Ya silakan. Ya. Ulangi aja bu. Belum dengar nih, pakai mic jawabnya. Menuruti perintah suami. Menurut perintah suami kalau baik dan benar. Menjaga sholat. Sholatnya tepat waktu, terus jaga sholatnya dijaga ya. Terus Menutup aurat. tutup aurat, nggak mengumbar aurat ya. Taat kepada Allah. Taat pada Allah. Contohnya taat kepada suami. Contoh taat pada suami gimana? Suami nyuruh ibu bakar menyan untuk sesaji, ibu kerjain nggak? Hah? Ibu kerjain nggak? Ya udah maju.
Ya, silakan. Jadi Bu, hati itu akan rusak. Yang keempat apa tadi? Ya, yang keempat apa tadi? Al-bukhlu. Kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambil karya. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Sekarang saya tanya dulu, apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Ada dua. Ini masih ada dua. Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu ibu adalah setelah 112, sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Baca bareng-bareng surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibacanya kapan? Dibacanya kapan? Yaitu diantaranya zikir pagi dan petang. Dibacanya kapan? Barusan. Loh iya enggak? Barusan yang dibaca surat apa? Acungkan tangan, siapa yang bisa artinya? Pengurus boleh. Siapa saja boleh. Nanti kalau saya yang mengartikan, nanti hadiahnya double saya. Jadi ibu selama ini nggak ngerti artinya surat Al-Falaq. PR ya, PR Bu Rini ya. Nanti siapa yang dia hafal surat Al-Falaq dan surat An-Nas artinya, pertemuan selanjutnya kasih hadiah. Gak usah nunggu saya. Ada 1 bulan lagi, pertemuan lagi, nanti pertemuan selanjutnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Siapa yang hafal Bu? Tanpa melihat lo ya. Kasih hadiah Bu. Siap ya Bu Rin? Siap ya Om? Ya artinya. Ya, ayatnya kan sudah hafal insyaallah. Qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nanti boleh ya dalam pekan ini nggak waktu ngaji atau waktu ngaji bilang sama ya ini dia atau Bu Rini bilang ya, atau sama Bu Ismari bilang saya sudah hafal, katanya kalau sudah hafal mau dikasih hadiah. Nah, mintanya nanti sama pengurus. Syaratnya 2 ya Bu, An-Nas dan Al-Falaq. Ya artinya, ya ayat dan artinya lah, kan ayatnya sudah hafal ya. Nanti laporan saja. Pertemuan selanjutnya ya. Saya tidak hadir, tidak masalah ya. Loh, saya kasih peluang Ibu. Amin gitu dong. Kalau menurut saya kan Bu, jadi yang merusak hati yang selanjutnya adalah hasad, iri, dengki, dendam. Saya mau tanya, kalau ada orang yang nyakitin Ibu, kan pernah dengar gini kan nasihatnya, udahlah Jeng, ikhlasin aja gitu kan. Ya kan? Ikhlasin aja itu maksudnya apa? Ya, memaafkan, melupakan, dan mendoakan yang baik-baik. Gitu kan? Sekarang saya mau tanya, tolong sebutkan ciri-ciri orang munafik. Ya, yang kenceng Bu. Ciri-ciri orang munafik 1 apa? Ya, ntar.
Ya. Ya. Apabila ia berjanji ia ingkar. Janji ingkar. Apabila ia dipercaya ia khianat. Terus? Apabila dia bicara? Diberi amanah ia khianat. Terus? Apabila dipercaya, apabila bicara? Apabila ia berbicara ia dusta. Dusta. Contohnya gimana? Berbohong tadi. Ya gimana? Contoh gimana? Mama minta duit dong kata anak. Kata mamanya nggak ada deh. Pernah? Ya istighfar, ambil dah. Lu jujur dah, ambil. Alhamdulillah. Dia ambil Bu, Masya Allah. Jadi ciri orang munafik apabila bicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Ada nggak yang kayak gitu? Biasanya pemimpin atau rakyat? Biasanya adalah pemimpin dan rakyat juga. Rakyat yang na'udzubillah nih. Ya. Baik Ibu, selanjutnya jadi buanglah sifat hasad, iri, dengki, dendam. Bu, Allah pemaaf gak? Allah pemaaf gak? Rasul pemaaf gak? Ya silakan. Kalau iblis pendendam gak? Kalau ada yang nyakitin ibu ini saya tanya. Ada yang juga memfitnah ibu, nyakitin ibu, jengkelin. Suatu hari teman ibu bilang, Jeng, itu yang nyakitin kamu, yang suka ngomongin kamu, yang memfitnah kamu, dia lagi sakit. Ibu bilangnya gimana? Hah? Syukurin. Ibu bilangnya gimana? Saya ulangi, ada teman atau tetangga ibu, jengkelin banget, zalimin banget. Terus dia minta maaf. Ibu maafin gak? Dosanya besar banget, jengkelin banget, nyakitin banget. Ibu maafin enggak? Ibu bisa maafin? Enggak yakin, saya enggak yakin. Dosanya apa? Dosanya teman ibu atau tetangga ibu ini dia ngajak selingkuh suami ibu. Halo, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ibu pernah sakit? Ibu pernah sakit? Sakitnya di mana? Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Baik, saya beri kesempatan ibu yang mau bertanya silakan, monggo.